Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kalkulus berubah banyak dengan materi pemanfaatan turunan parsial dalam bidang fisika dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Yerizon MSI. Next, adapun anggota kelompok 1, di mana saya sendiri, Riri Dwi Zaliani dengan NIM 2402937, Rima Daini Effendi dengan NIM 2402935, Aliyah Novria Putri dengan NIM 2402960, Ori Mutia Hanifah dengan NIM 2402945, Sausan Sulaiman dengan NIM 2402972. Next. Adapun latar belakang dari topik kami, tema diskusi yang kelompok kami angkat ialah penggunaan turunan parsial dalam bidang fisika. Dalam fisika, konsep turunan sangat penting untuk menggambarkan perubahan besaran seperti posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, percepatan dikatakan konstan dan hubungan antara posisi, kecepatan, dan waktu dipahami melalui turunan dari fungsi posisi. Next. Selanjutnya, materi tentang turunan dalam mekanika fisika akan dipresentasikan oleh Ori Mutia Hanifah. Kepada Ori, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan turunan dalam mekanika fisika. Yang mana dalam fisika, turunan atau diferensial digunakan untuk mendefinisikan besar-besaran gerak secara presisi melalui hubungan fungsional terhadap waktu atau dapat disimbolkan dengan T. Yang pertama itu adanya posisi atau jarak, bisa kita simbolkan dengan S atau H, fungsi utama yang menyatakan kedudukan benda pada waktu tertentu. Yang kedua, adanya kecepatan sesaat yang disimbolkan dengan V, yang mana laju perubahan posisi terhadap waktu. Secara sistematis ataupun matematis merupakan turunan pertama dari fungsi posisi. Ada perumusnya, yaitu Vt sama dengan ds per dt atau S aksen T. Yang mana Vt itu kecepatan sebagai fungsi waktu T, sedangkan St posisi atau jarak benda terhadap waktu. ds per dt atau turunan S terhadap T itu yang menyatakan laju perubahan posisi, yaitu kecepatan. Yang terakhir adanya S aksen T, notasi turunan dari St terhadap T, ataupun bentuk lain dari ds per dt. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, masih mengenai turunan dalam mekanika fisika, akan dilanjutkan oleh Aliyah Novria Putri. Kepada Aliyah, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Kali ini saya akan melanjutkan tentang turunan dalam mekanika fisika, yang dimana percepatan sesaat yang dilambangkan dengan A, yaitu laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Ini merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan atau turunan kedua dari fungsi posisi, di mana AT sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat atau S double aksen T. Dengan keterangan, AT merupakan percepatan sebagai fungsi waktu T, Vt merupakan kecepatan sebagai fungsi waktu, St merupakan posisi atau jarak benda terhadap waktu, dV per dt, turunan pertama kecepatan terhadap waktu yang menyatakan laju perubahan kecepatan. D kuadrat S per dt kuadrat, turunan kedua posisi terhadap waktu, dan S double aksen T merupakan notasi turunan kedua dari fungsi posisi St. Yang keempat, dinamika Newton, hubungan antara gaya yang dilambangkan dengan F dan momentum dilambangkan dengan P, di mana gaya adalah turunan dari momentum terhadap waktu dengan F sama dengan dP per dt, dengan keterangan F merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda, P merupakan momentum benda dengan P sama dengan M kali V. M merupakan massa benda, V merupakan kecepatan benda, dan dP per dt merupakan laju perubahan momentum terhadap waktu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya, contoh soal yang pertama akan dipresentasikan oleh Rima Daini Effendi. Kepada Rima disilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan contoh pertama. Sebuah benda bergerak lurus dengan posisi sebagai fungsi waktu yang dinyatakan oleh ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 9T pangkat 2 ditambah 12T. Tentukan yang pertama persamaan kecepatan benda atau VT, yang kedua persamaan percepatan benda atau AT, yang ketiga kecepatan dan percepatan benda saat T sama dengan 2 sekon atau V2 dan A2, yang keempat tentukan waktu saat benda berhenti atau ketika VT sama dengan 0, dan yang kelima yaitu tentukan jenis gerak benda berdasarkan percepatannya. Yang pertama kita cari untuk persamaan kecepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu, atau dapat kita lambangkan dengan VT sama dengan S aksen T. ST itu diketahui soal 2T pangkat 3 dikurang 9T kuadrat tambah 12T. Maka turunan dari 2T pangkat 3 yaitu 6T kuadrat dikurang dengan turunan dari 9T kuadrat yaitu 18T ditambah turunan dari 12T yaitu 12. Maka nilai dari VT sama dengan 6T kuadrat kurang 18T tambah 12. Selanjutnya yang kedua, persamaan percepatan. Percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu, atau dapat dilambangkan dengan AT sama dengan V aksen T. Tadi didapatkan VT itu sama dengan 6T kuadrat dikurang 18T ditambah 12. Maka kita cari turunan dari VT ini. Turunan dari 6T kuadrat yaitu 12T dikurang dengan turunan dari 18T yaitu 18, kemudian ditambah turunan dari 12 yaitu 0. Maka didapatkan T-nya sama dengan 12T kurang 18. Selanjutnya yang ketiga yaitu kecepatan dan percepatan saat T-nya sama dengan 2. Yang pertama untuk kecepatan, karena kita telah mengetahui VT-nya tadi, maka kita substitusikan ketika T-nya sama dengan 2. Maka V2 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2 dikurang 18 dikali 2 tambah 12. 2 di pangkat 2 4 dikali 6 24 dikurang 18 kali 2 36 ditambah 12. Maka V2 sama dengan 0 meter per sekon. Yang kedua yaitu percepatan. Kita substitusikan T-nya sama dengan 2. Maka A2 sama dengan 12 dikali 2 dikurang 18. Maka kita dapat A2-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Yang keempat, waktu saat benda berhenti, yaitu benda berhenti ketika VT-nya sama dengan 0. VT-nya adalah 6T kuadrat kurang 18T tambah 12. Kita sama dengan 0. Kemudian kita sama-sama bagi dengan 6, didapatkan T kuadrat kurang 3T tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga didapatkan T dikurang 1 dikali T kurang 2 sama dengan 0. Maka didapatkan T-nya sama dengan 1 sekon atau T sama dengan 2 sekon. Kemudian yang kelima yaitu jenis gerak benda. Karena tadi didapatkan percepatannya AT sama dengan 12T kurang 18, maka berubah terhadap waktu atau tidak konstan. Maka gerak benda bukan GLBB murni, melainkan gerak lurus berubah tidak beraturan. Namun, pada interval tertentu, gerak dapat dipercepat atau diperlambat tergantung tanda percepatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, contoh soal yang kedua akan dipresentasikan oleh Sausan Sulaiman. Kepada Sausan disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita memiliki contoh soal sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus. Posisi partikel dinyatakan oleh persamaan ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 9T dengan ST dalam meter dan T dalam detik. Tentukan fungsi kecepatan partikel. Kecepatan partikel pada T sama dengan 2 detik, waktu ketika partikel berhenti, interval waktu saat partikel bergerak maju dan mundur, dan fungsi percepatan partikel. Yang pertama adalah fungsi kecepatan partikel. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi
posisi VT sama dengan DS per DT. Sehingga kita memiliki fungsi ST adalah T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat ditambah 9T. Sehingga turunan dari ST itu adalah VT sama dengan turunan dari T pangkat 3 yaitu 3T kuadrat dikurang dengan turunan dari 6T kuadrat yaitu 12T ditambah turunan dari 9T yaitu 9. Sehingga kita menghasilkan fungsi VT sama dengan 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9. Selanjutnya adalah kecepatan pada T sama dengan 2 dan waktu ketika partikel berhenti. Saat kecepatan pada T sama dengan 2, kita tinggal mensubstitusikan nilai T pada persamaan kecepatan yang telah kita dapatkan, yaitu 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9. Kita masukkan 2 pada T, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 12 dikali 2 ditambah 9, dan kita menghasilkan negatif 3. Jadi kecepatan partikel pada T sama dengan 2 detik adalah negatif 3 meter per second. Lalu waktu ketika partikel berhenti, di mana ketika partikel berhenti, saat kecepatan itu sama dengan 0. Jadi kita mencari faktor dari 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9 sama 0. Kita dapatkan itu T kurang 1 dan T kurang 3 sama, kita dapatkan T dikurang 1, T dikurang 3 sama dengan 0. Jadi partikel berhenti ketika T atau T sama dengan 3 second. Selanjutnya, gerak maju. Saat fungsi sama dengan 3T kuadrat kurang 12T ditambah 9, saat T kecil dari 1, maka VT itu bernilai positif sehingga geraknya adalah maju. Ketika T besar dari 1 kecil dari 3, maka nilai V adalah negatif dan gerak adalah mundur. Ketika T besar dari 3, fungsi bernilai positif sehingga geraknya adalah maju. Selanjutnya adalah fungsi percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Jadi kita memiliki fungsi dari kecepatan adalah (3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9), sehingga turunannya adalah 3T kuadrat diturunkan menghasilkan 6T, dan 12T dikurang dengan 12T kuadrat yang menghasilkan 12, sehingga fungsi dari percepatannya adalah 6T dikurang 12. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, turunan parsial merupakan alat penting dalam fisika untuk menganalisis perubahan suatu besaran terhadap variabel tertentu dengan menganggap variabel lain konstan. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, turunan parsial digunakan untuk mengkaji hubungan antara posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu secara matematis. Melalui konsep ini, persamaan gerak dapat diturunkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga membantu memahami karakteristik gerak benda secara lebih akurat. Oleh karena itu, turunan parsial berperan penting dalam menghubungkan konsep kalkulus dengan penerapan fisika nyata. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.